Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CDM dan PDM pada relasi database proyek kita. Pada bagian pertama, di sini ada tabel yang bernama timeline. Maksudnya ada entity yang bernama timeline dengan atribut ID, user ID, status pesan, tanggal update. Kemudian di bawahnya ada users yang mana timeline ini berrelasi dengan entity user dengan hubungan many to one. Di dalam entity user ada atribut ID, name, email verified ID, password, role, kemudian remember token. Kemudian pada entity sebelah kiri terdapat profile user, yang mana profile user ini berrelasi ke user dengan hubungan many to one dari profil user ke user. Di profil user terdapat atribut ID, user ID, nama, email, foto, tempat lahir, tanggal lahir, gender, HP, alamat Instagram, WhatsApp. Kemudian pada bagian di bawah user ada dua entity, yaitu pembayaran dan pengumuman. Kemudian pada entity pembayaran dan pengumuman ini berrelasi dengan user, yaitu many to one dari tabel bawah ke atas, many to one. Di entity pembayaran ada ID pembayaran, bukti pembayaran, status, verifikasi, total bayar, jatuh tempo, tanggal pembayaran, dan ID pendaftaran. Kemudian pada entity pengumuman terdapat atribut ID pengumuman, ID pendaftaran, user ID, hasil seleksi, khusus penerima, nilai interview, nilai tes, dan status. Kemudian pada entity sebelah kanan terdapat program kursus dengan atribut ID kursus, nama kursus, jenjang kursus, foto kursus, kemudian ada pengajar, jam, hari, dan ada jam, hari, harga, dan contoh game. Pada atribut di bawahnya, pada entity di bawahnya terdapat entity pendaftaran, yang mana berhubungan dengan program kursus yang berrelasi many to one. Di dalam entity pendaftaran terdapat atribut ID pendaftaran, kemudian user ID, NISN, NIK, nama siswa, jenis kelamin, pas foto, tempat lahir, tanggal lahir, agama, email, HP, alamat, provinsi, ID, kabupaten ID, kemudian ada kecamatan ID, lalu masih ada di bawahnya ada Quran ID, tahun masuk, periode 1, periode 2, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, pendidikan ayah dan ibu, nama HP ayah dan ibu, penghasilan ayah dan ibu, bekas orang tua, sekolah, semester 1, semester 2, 3, 4, 5, 6, bekas siswa, prestasi, status pendaftaran, tanggal pendaftaran. Kemudian di bagian bawahnya terdapat entity sekolah dengan atribut ID, NPSN, nama sekolah, alamat, dan kota, yang mana entity sekolah dengan pendaftaran yang tadi itu berrelasi dengan hubungan one to many dari pendaftaran ke sekolah. Kemudian pada bagian PDM atau yang bisa disebut
dengan namanya physical data model. Pada physical data model terlihat lebih rinci dan berbeda dengan entity yang sebelumnya atau gambar yang sebelumnya. Pada bagian physical data model lebih terlihat warna kuning pada bagian background tabelnya. Kemudian di tabel ini terdapat ID yang seperti tadi, ID user ID, status pesan tanggal update, dan user ID dengan tipe data integer, ada varchar, date, timestamp, dan integer. Kemudian dengan primary key, ID, dan user ID. Kemudian pada entity di bawah terdapat user, yang mana user dan timeline ini sangat berrelasi yang memiliki hubungan many to one. Lalu di sini juga ada atribut ID, name, email verified. Itu dengan tipe data integer, varchar. Kemudian ada juga timestamp dengan primary key, ID. Dan dengan unique key, email. Kemudian dari profile user terdapat atribut yang lumayan banyak seperti ID, user ID, nama, email, foto, tempat lahir, tanggal lahir. Profile user ini dengan entity user tentunya berrelasi dengan relasi many to one. Dengan ID dan user ID dengan tipe data integer. Kemudian pada nama, email, foto, tempat lahir, gender, HP, alamat, Instagram, dan WhatsApp itu adalah tipe data varchar. Dan juga user ID dengan tipe data integer. Kemudian dengan primary key, ID, user ID. Setelah itu terdapat entity pembayaran dan pengumuman. Di bawah sini terdapat dua entity yang berrelasi dengan entity user, yaitu many to one. Pada entity pembayaran terdapat atribut ID pembayaran, bukti, status, verifikasi, total bayar. ID total bayar dan ID pendaftaran dan user ID merupakan tipe data integer. Kemudian untuk ID pembayaran, bukti pembayaran, dan status memiliki tipe data varchar. Dan created at and updated at itu memiliki tipe data timestamp. Dengan primary key, ID pembayaran, dan user ID. Pada entity pengumuman terdapat atribut yang memiliki tipe data integer, yaitu antara lain ID khusus penerima, nilai interview, nilai tes, dan user ID. Pada tipe data fase 2 dimiliki oleh ID pengumuman, ID pendaftaran, user ID, hasil seleksi, dan hasil seleksi. Kemudian untuk tipe data lainnya seperti small in itu hanya dimiliki oleh status. Dengan primary key, ID, kemudian juga ada user ID. Setelah itu pada bagian entity program khusus memiliki atribut bermacam-macam dan juga tipe data yang lumayan bervariasi. Pada entity ini terdapat ID khusus, nama khusus, yang khusus, foto khusus, pengajar, jam, hari, dan harga, kemudian contoh game dengan tipe data varchar.
2, yang mana sisanya memiliki tipe data integer dan timestamp. Kemudian ada juga number. Pada integer dimiliki oleh atribut ID dan pendaftaran ID. Kemudian pada tipe data number dimiliki oleh pendaftaran dan pendaftaran ID. Tentunya dengan primary key ID. Pada entity pendaftaran, tentunya sangat berhubungan langsung atau berrelasi dengan entity program kursus dengan many to one. Sini juga terdapat banyak sekali VACA2, tipe data VACA2, dan juga tipe data number, date, timestamp, dan integer. Yang memiliki tipe data integer antara lain ID, user ID, kemudian PO1, PO2, setelah itu sekolah, lalu kemudian ada VACA2 antara lain ID pendaftaran, NSN, NNIC, nama siswa, jenis kelamin, pas foto, tempat lahir, agama, email, HP, provinsi ID, kabupaten ID, kecamatan ID, kelurahan ID, tahun masuk. Lalu ada nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, pendidikan ayah, pendidikan ibu, nama HP ayah, nama HP ibu, penghasilan ayah, penghasilan ibu, bekas orang tua, lalu ada bekas siswa, prestasi, dan status pendaftaran. Tipe data yang dimiliki oleh tipe data yang merupakan hanya dimiliki oleh date, yaitu tanggal lahir dan tanggal pendaftaran. Kemudian pada tipe data number dimiliki oleh semester 1 sampai semester 6. Kemudian setelah itu hanya pendaftaran ID. Kemudian untuk tipe data timestamp hanya dimiliki oleh created at dan updated at. Kemudian untuk primary key-nya yaitu ID dan ID pendaftaran. Kemudian juga di bawahnya ada entity sekolah yang berrelasi dengan pendaftaran, yang mana hubungan tersebut adalah many to one. Pada atribut sekolah terdapat integer, VACA2, timestamp, number, dan integer. Pada tipe data integer yang hanya dimiliki oleh ID dan pendaftaran ID. Kemudian untuk bagian VACA2, tipe datanya hanya dimiliki oleh NPSN, nama sekolah, alamat, dan kota. Kemudian ada tipe data number yang hanya dimiliki oleh pendaftaran ID. Lalu untuk tipe data timestamp hanya dimiliki oleh created at dan updated at. Dengan primary key, ID, dan pendaftaran ID. Cukup sekian dari saya tentang yang membahas mengenai konseptual data model atau CDM dan juga PDM, yaitu physical data model. Mohon maaf ya ada kesalahan atau kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.